Sian, balik lagi di Binus Online Interaktif Channel bareng Diandra. Kali ini kita akan bahas tentang computer science. Kira-kira materi apa ya yang akan dibahas nanti? Jangan kemana-mana, kita saksikan setelah yang satu ini. Oke guys, itu dia spill produk hari ini. Thanks for watching. Halo guys, jadi aku mau jelasin ke kalian kalau aku itu kuliah di Binus Online. Kuliah di Binus Online itu benar-benar fleksibel banget. Aku bisa langsung menggeluti bidang yang aku suka, tapi nggak lupa juga sama kuliah. Kita bisa memilih mata kuliah sendiri melalui sistem modular. Lalu kualitas lulusannya juga nggak perlu diragukan lagi karena alumni-alumninya sudah tersebar di seluruh Indonesia dan bahkan sampai ke luar negeri juga. Oke, jadi Binus Online sudah mendapatkan 5 star dari QS World University Ratings dan sudah ada 5 jurusan. Yang pertama ada Business Management, Teknik Industri, Teknik Informatika, Sistem Informasi, dan kelima ada Akuntansi. Jadi, buat yang mau kayak aku, yuk daftar Binus Online sekarang. Nah, di episode kali ini kita akan bahas tentang Fundamental Web Technology atau dasar dari web technology. Mulai dari introduction-nya dan juga computer architecture. Kira-kira kayak gimana sih materinya? Yuk kita lihat di video yang satu ini. Halo rekan-rekan, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat. Perkenalkan, saya Yanto Setiawan. Dalam sesi ini, kita akan mulai dengan pengenalan web teknologi. Sebuah konsep yang menjadi dasar hampir di semua layanan digital yang kita gunakan saat ini. Teknologi web memungkinkan kita untuk membuat aplikasi yang dinamis dan interaktif yang dapat diakses oleh pengguna di seluruh dunia. Sebelum kita masuk ke detail teknisnya, penting untuk memahami apa itu teknologi web dan mengapa itu begitu penting dalam dunia modern. Web teknologi mencakup berbagai alat dan teknik yang digunakan untuk membangun dan mengelola aplikasi web. Ini termasuk teknologi front-end seperti HTML, CSS, dan JavaScript, serta teknologi back-end seperti database dan scripting sisi server. Dengan web teknologi, bisnis dapat menjangkau audiens global, menyediakan layanan online, dan meningkatkan efisiensi operasional melalui otomasi. Dalam sesi ini, kita juga akan melihat bagaimana teknologi web memungkinkan transformasi digital di berbagai industri. Networking basic. Jaringan adalah tulang punggung dari teknologi web. Tanpa jaringan, tidak ada internet. Dan aplikasi web tidak akan dapat diakses oleh pengguna. Konsep dasar jaringan melibatkan koneksi antara beberapa komputer dan perangkat lain untuk berbagi sumber daya dan data. Kita akan membahas tipe-tipe jaringan seperti LAN, Local Area Network, WAN, Wide Area Network, dan Internet Global. Serta bagaimana protokol jaringan seperti TCP/IP mengatur transmisi data melalui internet. Untuk memahami materi ini dengan lebih baik, ada lecture note yang dapat dipelajari. Semoga materi ini bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Salam sehat selalu. Ketemu besok langsung wisuda. Setelah itu online lagi. Ini yang nggak angkat tangan dari mana? Luar angkasa.
Halo rekan-rekan, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat. Perkenalkan, saya Yanto Setiawan. Di sesi kedua ini, dari materi ini akan membawa kita ke dalam dunia arsitektur komputer, yang merupakan dasar dari semua perangkat komputasi yang kita gunakan. Pemahaman tentang arsitektur komputer sangat penting untuk pengembangan aplikasi web yang efisien dan juga efektif. Kita akan memulai dengan memahami arsitektur von Neumann, sebuah model yang telah menjadi dasar dari hampir semua komputer modern saat ini. Von Neumann arsitektur atau arsitektur von Neumann dinamai dari penciptanya yaitu John von Neumann, adalah desain arsitektur komputer yang terdiri dari CPU, memori, dan perangkat input-output I/O. CPU sendiri dibagi menjadi dua komponen utama yaitu Arithmetic Logic Unit ALU dan Control Unit CU. ALU atau ALU ya bertanggung jawab untuk melakukan perhitungan aritmetik dan operasi logika, sementara CU mengelola eksekusi instruksi. Dalam arsitektur ini, data dan instruksi disimpan di dalam memori yang sama dan berbagi jalur data yang sama. Data flow dan processing. Bagaimana data mengalir dan diproses dalam sebuah sistem komputer adalah hal yang krusial untuk dipahami. Data dari program dimuat ke dalam memori dari perangkat penyimpanan seperti hard drive atau HDD. CPU kemudian mengakses memori ini dan melakukan perhitungan yang diperlukan menggunakan ALU. Setelah perhitungan selesai, data dapat disimpan kembali ke dalam memori dan disimpan di dalam perangkat penyimpanan. Prosesor modern telah mengembangkan fitur seperti pipelining dan paralelisme yang memungkinkan beberapa instruksi diproses secara bersamaan, meningkatkan efisiensi pemrosesan. Modern hardware, perangkat keras modern telah berevolusi jauh dari arsitektur tradisional. Prosesor multicore memungkinkan komputer untuk mengeksekusi beberapa proses secara bersamaan, yang secara signifikan meningkatkan kinerja. Solid State Drive atau SSD dan Non-Volatile Memory Express NVMe menawarkan kecepatan akses data yang jauh lebih cepat dibandingkan hard drive HDD tradisional. Selain itu, DDR5 RAM memberikan kecepatan dan efisiensi yang lebih tinggi, menjadikannya ideal untuk kebutuhan komputasi modern di mana tugas-tugas intensif data umum terjadi. Untuk memahami materi ini dengan lebih baik, ada lecture note yang dapat dipelajari. Semoga materi ini bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Salam sehat selalu. Nah, tadi udah paham tentang fundamental web technology ya, introduction-nya, terus juga computer architecture. Sekarang waktunya kamu untuk tahu update seputar BINUS Online. Kira-kira ada apa aja ya update-nya? Nah, itu dia BINUSian, tadi informasi tentang fundamental web technology. Jangan lupa untuk saksikan Bionix setiap hari Selasa jam 1 siang supaya kamu nggak ketinggalan informasi-informasi seputar banyak banget materi-materi kuliah, materi pelajaran, dan yang lainnya. Dan banyak program baru yang seru-seru juga loh. Jadi jangan lupa ditonton cuman di channel YouTube-nya BINUS TV. Kalau gitu Diandra pamit, mau kerja lagi sambil nyari tentang web technology. Dadah!